Apple punya perangkat gaming? Ini nggak mungkin. Ayo kita cari tahu sama-sama, tapi setelah bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah iPad mini 2021 atau iPad mini Gen 6. Yap, seri iPad yang saat launching kemarin banyak dibicarain orang-orang karena desainnya ini udah mengadopsi seri iPad Pro. Buat harga iPad mini 6 ini sendiri, aku beli dengan harga tuh Rp7.850.000 di bulan November kemarin. Tapi sekarang, harganya udah naik ke 8,5 juta. Kalau mau versi resmi iBox-nya justru lebih mahal lagi, yaitu mulai dari 9,5 juta. Saranku sih tetap ambil yang garansi Inter aja ya, tapi tetap pastiin ke seller kalau mereka mau bantuin buat klaim garansi ketika terjadi apa-apa sama iPad kalian. Nah, iPad ini aku beli tuh tujuannya ya cuma buat main game aja, karena aku punya iPad Pro yang kerjaannya lebih kompleks lagi karena aku pakai Apple Pencil dan Smart Keyboard Folio. Di iPad mini ini aku cuma install game-game yang aku sering mainin aja kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Tapi bukan berarti iPad mini ini nggak bisa buat kerja ya. iPad mini ini tetap bisa kok buat dipakai ngetik, tinggal pakein aja keyboard eksternal yang terhubung ke Bluetooth. Atau kalau mau buat coret-coret, Apple Pencil Gen 2 yang ada di iPad Pro ku ini juga bisa dipakai coret-coret di iPad mini ini. Alasanku pilih device ini buat main game itu pertama ada di form factor-nya ya, yang pas buat kebutuhan main game. Kalau layar smartphone terlalu kecil buat main game dan layar iPad Pro terlalu gede buat main game, iPad mini 6 ini bener-bener pas dan enak banget ya buat dipakai main game. Gambarnya ini kelihatan tetap jelas, tombol-tombol juga nggak berasa kekecilan kayak di smartphone. Dan buat main game yang butuh kecepatan tangan, ini juga enak karena nggak terlalu kegedean kayak layar di iPad Pro. Layarnya ini punya panel yang namanya Liquid Retina IPS. Ini mirip kayak di iPhone 11 atau iPhone XR. Terus resolusinya ini ada di 1488 x 2266 pixel dan punya luas layar ada di 8,3 inci. Untuk kualitas gambar sih udah oke ya 11-12 lah sama iPhone XR atau iPhone 11 tadi. Cuma karena ini bukan panel OLED, jadinya warna yang dikeluarin ini kurang nyala, terus hitamnya juga nggak pekat dan kontrasnya agak kurang. Selain itu, iPad mini ini juga punya rasio layar 3:2 yang kalau dipakai main beberapa game layarnya ini kepotong ya di sisi kanan kirinya ketika kita pakai posisi landscape. Untuk kualitas speaker ini aku suka. Speakernya ini stereo dan ada 2 output suara meskipun kelihatannya ini ada 4, 2 di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. Beda kayak iPad Pro yang beneran emang ada 4. Untuk kualitasnya ini lumayan oke meskipun nggak sekenceng dan sebulat iPad Pro, tapi untuk hasil keluaran suaranya tetap bisa enak buat didengar. Buat main game ini juga enak ya tanpa perlu pakai headset buat dapetin detail suara yang mantap karena di sini ya udah bagus. Nah, terus kalau buat performanya, iPad mini 6 ini dibekali dengan chipset Apple A15 Bionic 5 nanometer, RAM-nya ini berkapasitas 4 GB, pilihan storage 64 dan 256 GB, serta pakai sistem operasi iPadOS 15. Untuk performanya ini no complaint, ini chipset Bionic terbaru dari Apple yang dipakai juga di iPhone 13 series. Skor Antutunya sendiri ini hampir menyentuh angka 800.000, di mana ini adalah skor yang mirip-mirip kayak Snapdragon 888 meskipun ya nggak bisa kita bandingin apple to apple. Main Mobile Legends mah kecil, aku senang banget nih main di sini karena performanya lancar mau main berjam-jam pun. Terus gripnya ini juga nyaman dan suhunya juga tetap kerasa adem. Terus PUBG Mobile ini juga enak banget dimainin. Settingannya emang cuma smooth extreme, balance extreme, HD Ultra, dan SDR Ultra aja. Tapi ini iPad tuh bisa beneran menghandle dengan baik di semua settingan. Untuk gyroscope di sini juga udah lancar dan buat aku yang main pakai 4 jari ini nyaman banget buat main di sini karena layarnya gede, musuhnya jadi kelihatan jelas. Terus tombol-tombolnya juga mantap, jadi mencetnya juga enak. Sementara itu buat game Genshin Impact atau game yang lebih berat lagi dari keduanya tadi, iPad mini ini juga masih beneran bisa jalanin dengan sangat-sangat lancar. Aku ngetes pakai settingan highest 60 fps di iPad mini 6 ini tetap bisa jalanin dengan lancar tanpa kendala. Nah, kalau buat baterainya sendiri, iPad mini 6 ini punya kapasitas 5124 mAh yang daya tahannya ini juara.
Aku main game di sini itu bisa cukup lama tanpa perlu khawatir baterainya habis. Kalau digeber ini bisa sekitar 6 jam dan kalau penggunaan normal ya bisa tembus 11 jam. Gokil. Buat kecepatan ngecasnya sendiri ini support fast charging 20 watt ya, dan buat isi sampai penuh nggak nyampe 2 jam. Mantap. Nah, kalau buat kameranya di penggunaanku sih nggak pernah kepake ya atau kurang kepake. Cuma kita bakal tetap bahas. Kamera belakangnya ini ada satu, resolusinya 12 megapiksel, dan yang depan ini juga ada satu, 12 megapiksel juga yang jenisnya ultrawide. Jadi saat kita lagi meeting, kameranya ini bisa pindah-pindah dan berasa keren aja gitu. Buat hasil foto-foto dan video lengkapnya bisa kalian lihat sendiri dari hasil berikut ini. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari iPad mini 6, iPad mini 6 direkam menggunakan resolusi 4K 30 fps. Ini nggak ada stabilisasi gambarnya. Gambarnya sebenarnya cakep ya kalau misal kita record posisi diam gini. Cuma saat udah dipakai jalan, ya seperti inilah. Nah, kalau ini perekaman kamera depan menggunakan resolusi Full HD Plus atau 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini. Oke, gitu. Kita balik ke studio. Yuk. Nah, kesimpulannya iPad mini 6 ini benar-benar bisa jadi perangkat gaming mobileku ya. Serius. Ini perangkat tuh yang selama ini aku cari-cari karena kerasa kurang pas aja gitu sama smartphone yang bentuknya kecil dan tablet yang ukurannya terlalu gede. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.